Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube-nya Mr. Chef Harta Tahta Keluarga. Seorang laki-laki seiring bertambah dewasa ketika mau beristri, beranak, ataupun sudah punya anak, pasti akan beberapa hal di hidupnya akan dikesampingkan, terutama dalam pemilihan mobil. Seven seater atau MPV adalah salah satu menjadi jawaban bagi mereka untuk menjawab akomodasi mereka yang mungkin harus banyak penumpang, banyak barang. Seven seater adalah jawabannya. Tetapi seven seater ataupun MPV bisa dibilang tidak akan seganteng mobil-mobil hatchback, sedan ataupun mobil-mobil gepeng lainnya. Dan tetapi lagi tidak di auto shop karena kita bisa membuat MPV ataupun mobil keluarga kalian bisa tetap ganteng, fit menyetel, clean, anak muda, tetapi tetap nyaman. Kita bisa bilang 80% nyamannya seperti standar. Dan di sini kita ada BRV yang sudah kita rombak total bagian eksteriornya, super clean, Bruno dari G3, punyanya Bro Hagi from Solo, dan kita akan review malam ini apa yang sudah kerjakan, apa aja detailnya. Kita langsung review Bruno dari G3. Let's go. Kita sinematik dulu. Dan sebelum kita membahas pada inti modifikasi dari Bruno dari G3 Opal White BRV Press ini, kita akan bahas dulu backstory ini. Kenapa sih Mas Hagi ambil BRV dan juga perjalanan modifikasinya. Nah, pada awalnya Mas Hagi itu sempat tertarik dengan Zanik putih mungkin tipe V, tapi karena Indonesia lama, akhirnya dia main-main ke Honda dan tanya mobil apa sih seven seater. Ya oke, di sini akhirnya diarahkan ke BRV dan dia jatuh cinta. Oke juga nih, mobil harganya juga oke, kenyamanan juga oke, dan modelnya juga oke. Akhirnya dia pinanglah Opal White Honda BRV DG3 ini, dan dia di Auto Shop itu juga gak langsung full project seperti ini, tapi dia nyicil. Pada tahap awalnya dia by WA pesan plat nomor dan juga frameless sama Mas Kris, Mas admin. Ketika datang itu mungkin sekitar Januari kemarin, dia datang pasang plat nomor dan keracun lah velg. Pada keesokan harinya mobil di drop dan kita ganti velgnya tok dulu. Nah, pada saat itu velg dulu dengan kondisi masih pakai ban bawaan yaitu Bridgestone T005 atau anak-anak ban bilang sebagai Bridgestone Tosa dengan ukuran 225/50/17. Nah, waktu itu ya masih nangkring, masih banyak juga belum ganteng, dan setelah itu sekitar 2 minggu berikutnya. Kenapa lama? Karena ban yang dipakai sekarang ini bukan ban dengan ukuran yang mudah dicari. Ini Bridgestone R003 Potenza Adrenalin dengan spek yang jarang. Kalau 225/50 itu masih banyak beredar, namun ini 225/55. Nah, kenapa 55 sih? Jadi ini adalah sedikit tips buat kalian, buat yang mau manekin mobil. Ketika kita mentebalkan ban profil tersebut di ring yang sama, berarti lingkarnya pun juga ikut tambah lebih tebal. Ketika lebih tebal, posisi standar dia bakal lebih tinggi serta ban fender juga lebih rapat. Disitulah mempermudah kita buat nyeperin, jadi nyepernya low effort tapi kelihatannya ban fender jauh lebih rapat. Seperti itu. Oke, lanjut. Jadi setelah selang 2 minggu berikutnya dia gantilah ban. Setelah ganti ban, habis itu udah gandeng nih, tapi masih setelah bapak-bapak bulbarnya masih ada, handle masih ada, dan akhirnya kita kemarin sempat ada project Mobilio punya Om Faisal. Aku bilang, Mas Hagi kesinilah nyoba yuk peracikanku. Dicoba, lu mas kok kayak standar, enak sekali. Akhirnya dia keracun, di drop lah dia di project terakhir ini, dipendekin lah, delete chrome-nya dimainin semua, dicabut semua handle-nya, pilarnya di black glossin, di black chrome bagian depan, dan perintilan-perintilan kita mainin semua. Dan yes, pada di video kali ini kita sudah siap review dan juga layak review untuk review gantingan Bruno DG3 ini dengan sepenuhnya dan juga full 100% beres sesuai dengan selera kita dan juga sesuai dengan SOP dan juga style kita. Oke, kita mulai reviewnya. Biasa kita enggak dari bagian depan, tapi kita mulai dari bagian samping dulu untuk bahas perfitmenan dan juga kaki-kakinya. Let's go, kita mulai di fitmentnya dulu.
Oke, pembahasan modifikasi kita mulai dari sektor perkaki-kakian karena sektor perkaki-kakian adalah sektor terganteng dari mobil ini. Mobil ini bisa mendapatkan final look yang semok, rata bodi, nyetel, ganteng, walaupun simple, cuman hasil output yang diberikan fashionnya ke mobil ini luar biasa ganteng, clean dan juga proper. Oke, kita bahas kupas tuntas apa aja yang telah dia belanja di Autoshop untuk perfitmennya. Oke, jadi untuk velg dia itu menggunakan Poker STE 37 dengan warna idola anak muda seperti masa tiga kita sebelumnya punya ibu-ibu kemarin yang motif sama Brunei Dico T37 OG dengan warna special brilliant color 17 lebar 8. Habis itu kita langsung ke perintilannya dulu ke Black Restaurants, ada Black Centering dan juga ada pentil chrome. Nah, berikutnya tadi kita bilang spesial, kita di sini penggunaan ban Bridgestone Potenza Adrenaline R003 dengan special request size. Ini ukuran yang langka 225 55 17. Yes, ban ini dan kombinasi velg ini super ganteng. Dan abis itu kita pendekin nih, kita pendekin seperti biasa dengan lowering kit APM spesial racikan fitment spesial lowering spring Cooked by Mr. Chef. Kita pakai APM depan belakang yang proper, nyaman, serta safety. Jadi proper itu apa? Ketika didongkrak dia nggak goblak dan pernya baru, no cut no press dari pabrik, langsung pasang. Habis itu dudukannya juga persis standar, tidak ada merubah apapun. Dan yang terakhir adalah kenyamanannya, karena dia mapernya juga tingginya masih tinggi, jadi kenyamanannya pun juga terjamin. Nah, dan setelah dipendekin pun tidak cuma itu, karena ciri khas Honda adalah depan lebih keluar dan belakang lebih masuk, kita ada adjustment sedikit, depan kita miringin dikit dan juga belakang kita ganjel sedikit pakai spacer knock. Kenapa spacer knock? Karena ketika spacer knock itu hub dari mobilnya dipanjangkan ke velg melalui centering yang bergabung sama spacer tersebut, jadi safety untuk mobil ini juga nomor satu, safety yes, nyetel yes, rata body yes, dan proper juga yes. Oke, bagian depan kita miringnya sedikit pakai bow chamber dan drill bow chamber dengan pemasangan yang benar juga, jadi kita bisa miringin. Dan di mesin spuring pun ini juga masih hijau, jadi nggak terlalu masalah. Oke, depan kita miringnya sedikit, belakang kita lebarin sedikit, dan terjadilah fitnya sempurna kombinasi antara lowering, ban, velg, centering, pentil, laknat beserta dengan koreksinya, chamber dan juga spacernya semuanya calculated, terhitung rapi by Mr. Chef. Ini nanti mungkin Mas Media bisa tampilin untuk bagian depan di sidewall ini dan juga tapaknya ada garis ini yang kita tarik garis lurus itu sejajar depan dan belakang kiri kanan beserta ketinggiannya. Depan itu 2 jari rapat, belakang 3 jari rapat, kiri kanan sama persis. Nah, anaknya bangun mobil di Autoshop di setiap kiri kanan dan juga kenyamanan sangat diperhatikan. Jadi udah nggak perlu mikir, nggak perlu takut mungkin nanti pernya bunyi-bunyi, nggak perlu takut nanti mungkin pernya tempat di jalan segala macam. Safety propernya akan diatur semua by tim kita dan juga by Mr. Chef, akan dikalkulasi, akan dites. Jadi ketika terima mobil beres, ganteng, nyaman, proper dan juga safety. Oke, untuk perkekekekkan beres, kita lanjut untuk membahas detail-detail yang kita kerjakan di bagian samping dulu. Yuk. Oke, lanjut untuk ke bagian samping. Tadi setelah kita pembahasan fitment yang panjang, sudah ganteng, rapi, rata body, safety dan juga proper, kita akan lanjut untuk membahas ke perintilan apa sih yang kita kerjakan di bagian samping. Oke, jadi yang cukup effort adalah kita membantu Mas Hagi untuk pencabutan door handle sebelumnya yang full lem. Waduh, jadi kemarin kita cabutin cukup effort dan kita juga sudah mereplace kefungsian tersebut dengan cara kita yang proper dan juga clean, yaitu kita di sini ada pemasangan door cup. Jadi bagian dalam sini biar gak kena kuku kita ada stiker bening, dan untuk bagian handle-nya kita juga sudah delete chrome karena banyak kan chrome, kita bikin black chrome jadi menggunakan stiker smoke. Dan itu untuk keempat sisi, serta untuk di bagian pilar kita juga sudah stiker black gloss. Kenapa black gloss?
Jadi biar ala-ala Eropa. Jadi untuk pilar B dan juga sini kita bikin black gloss biar sama kaca. Mungkin untuk samping cukup itu, dan kita mungkin pindah untuk bagian depan dulu. Oke, yuk. Oke, kita lanjut untuk di bagian tampak depan. Sebenarnya dilihat apa yang berubah, tapi kita mainin semua detail-detail kecilnya. Nah, kita sudah ngapain aja sih buat bagian depan? Banyak. Jadi untuk di bagian depan sini kita sudah pakai frameless dan juga ada plat nomor by atau shop 46 cm, font baru dan juga nulis. Nah, ini dengan plat ini aja sudah lebih clean, mobilnya kelihatan lebih bersih dan juga kelihatan lebih proper karena satu, catnya rapi, dua, font-fontnya jarak-jaraknya spacingnya rapi semua dan juga enak dipandang dan clean. Jadi untuk bagian plat nomornya bersih. Kita lanjut ke sini dulu. Ke bagian sini kita sudah bikin black glossy cover fog lampnya yang sebelumnya itu black dove, kita bikin jadi black glossy dan yes, terlihat lebih mewah dan juga lebih proper. Jadi lebih mewah lagi dan juga semakin lebih ganteng lagi. Untuk bagian cover fog lampnya kita bikin black gloss dan naik ke atas. Di sini seharusnya ada list chrome yang super besar dan kita bikin tersebut menjadi black chrome. Kita timpa dengan stiker smoke, ada 3 pieces yaitu di lampu kiri, lampu kanan dan juga di tengah. Kita sudah lapisin dengan black chrome dan kelihatan jadi lebih garang, grillnya jadi lebih besar dan tentunya lebih ganteng lagi dan lebih tidak bapak-bapak karena lebih less chrome. Tapi karena black gloss terlalu mainstream, kita bikin jadi black chrome. Dan kita lanjut untuk bagian belakang. Yuk. Oke, dan bagian belakang kita ada sentuhan tipis-tipis, gelap dan tenang karena kita sudah ganti lampu plafonnya jadi warna putih. Jadi mobilnya sudah terang dan juga lebih modern juga di bagian dalam. Oke, kita dalam ada penggantian lampu interior warna putih, itu ada depan 4 titik, tengah 2, vanity 2, bagian tengah 1 dan juga bagian bagasi 1. Dan tidak cuma itu, kita juga ada penambahan seperti biasa, kita ada tambahin juga extension center mirror, kita pakai yang 30 cm melengkung dan juga blue lens. Jadi ketika didim juga menyamankan mata. Dan terakhir di dalam sini kita juga ada penggunaan cover steer sweat. Nah, karena cover steer itu biasanya identik dengan bapak-bapak, tapi kita juga butuh untuk memproteksi setir kita. Kita ada terobosannya itu cover steer dengan model polos dan bahan sweat. Jadi melapisi iya, tambah ganteng iya, tambah seperti iya, dan tidak alay juga iya. Nah, jadi ini juga sangat nyaman digenggam dan memberikan sport cars feeling. Dan yang terakhir di sini boleh diambil tekstur juga. Untuk bagian logo Hondanya kita juga sama seperti Jazz dan juga Civic kemarin, kita ada tambahin bonus add-on steer black glossy yang biasa red emblem, kita bikin warna black glossy. Oke, untuk interior cukup sekian, sudah super cakep, sudah clean putih, dan kita menuju untuk bagian belakang dan bagian terakhir yang akan kita review juga di mobil ini. Let's go. Oke, dan kita move ke bagian belakang ataupun patat dari BRV Opal ini. Kita mulai dari paling bawah, kita ada replacement plat juga baris depan, dan berikutnya untuk bagian lampu kita ada sedikit penggantian hazard dan juga mundur. Kita ganti light Dajjal by Auto. Ini juga berlaku juga buat bagian depan, bagian sininya. Loh, Chris, belum pasang wingi Chris. Wih, jikun saya wih. Ambilin saya wingi. Dan yes, ini sudah kita pasang. Sudah kepasang. Kita di sini ada pemasangan. Ini spoiler kita pakai yang model OEM style. Kita pasangin ke bagian belakang atas BRV Opal White punyanya Mas Hadi ini. Ini kita bisa lihat ya, selagi proses pemasangan kita masih ada selasi kertas buat nahan sirnya biar kering dulu. Oke, ini modelnya OEM style. Jadi bisa dibilang mirip-mirip kayak bawaannya Mobilio dan juga Honda-Honda lain tipe OEM. Dan weight kita akan copot dulu solasinya agar bisa disinematik dengan lebih jelas. Oke.
And yes, kita sudah selesai. Ini kita sudah 100%. Kita sudah menyelesaikan spoiler ini. Apa aja sih tantangannya? Satu, catnya ini opal white. Kenapa tantangan? Karena catnya ini tuh ada birunya, ada goldnya. Kemarin yang pertama sampai kita bikin sekali itu dilihat dari sini nggak belang, dari sini belang dan kita sudah revisi. Ini sudah nggak belang sama sekali. Catnya ada goldnya, ada birunya yang sudah sesuai sama cat bawaan BRV ini. Bunglonnya, habis itu juga warnanya dilihat dari berbagai sisi juga ada oke. Habis itu dari segi warna dan kedua juga ini karena ada pertemuan antara plastik di kaca, jadi kita juga sudah rapihkan lagi, kita ada tambahan bisa sponge jadi biar rapi dan juga proteksi agar kaca nggak ketekan. Nah, habis itu yang bagus lagi apa? Di sini modelnya OEM sekali sampai garis bodinya pun diikutin. Ini kan ini garis bodi nyambung terus ke sini dan ini modelnya OEM banget seperti bawaan-bawaan Honda kayak bawaan spoiler Beret, mobil RS ataupun yang lain-lain. Model OEM ganteng, rapi, ternyata bagus. Nah, tapi kita nggak pakai buat remnya ini, kita pakai rem yang di kaca bawaan saja mobilnya aja. Dan mungkin cukup sekian pembahasan dari modifikasi BRV Bruno ini. Kita sudah selesai membahasnya. Dan bagi kalian yang punya mobil, apapun itu, pengen modif bagian tampak fashion luar, kita bilang mulai dari body kit, pelek ban fitment, sampai ke ganti disc brake, ganti BBK, mau ngecat PDR, ganti-ganti lampu, plat nomor, frame plat, datang aja ke sini, feel free buat bertanya. Bisa langsung telepon ke WA admin, bakal dilayanin. Dan pokoknya kita bakal bangun mobil kalian berkonsep, clean, dan juga yang pasti proper. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dan juga video mengenai BRV ini. Kita bertemu di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga jangan lupa follow IG Xiao Auto Shop, Stasha Stelia, dan TikTok Xiao Auto Shop. Kita bertemu di video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih. Oke, ternyata sebelum kita mau mengakhiri video ini, kita ada mungkin yang punya mobil, lagi mau ngambil mobilnya, kasih sepatah dua patah kata. Ayo Mas Zaki, masukin frame. Kata-katanya mungkin berkomentar atas konsepnya ataupun mobilnya hasilnya gimana. Komentarnya nggak ada karena udah terlalu oke, melebihi ekspektasi. Masuk. Kalau buat kata-kata, ubur-ubur ikan lele, mau mobil keluarga yang cakep, ini le. Oke, bye-bye.